GKI Kanaan. Senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama sekali lagi berkumpul untuk saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama kembali akan membahas tema tentang peka terhadap suara Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, teman-teman, menarik sekali dalam menggambarkan kepekaan dengan suara Tuhan, relasi antara Tuhan dan umatnya. Dalam bagian ini Yohanes catat seperti relasi antara gembala dengan dombanya. Tetapi teman-teman, di dalam perikop yang singkat ini, dari 5 ayat yang kita baru baca, setidaknya ada 3 buah poin yang mari kita sama-sama pelajari bersama. Yang pertama, teman-teman, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang bukanlah seperti gembala upahan. Kenapa demikian, teman-teman? Karena di dalam bagian ini Tuhan mengatakan bahwa ia bukan seperti gembala upahan yang hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan dari domba-dombanya. Hal ini sungguh-sungguh bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan? Bukankah dia rela datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kamu dan menyelamatkan saya, menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia? Kalau dia hanya mencari untung, teman-teman, bukankah Tuhan tidak akan mau datang ke dunia dan menjadi serupa dengan manusia dan bahkan mati di atas kayu salib? Itulah poin yang pertama, karena kita memiliki Allah yang bukan seperti gembala upahan. Poin yang kedua, teman-teman, mari kita sungguh-sungguh sadari bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang betul-betul seperti gembala yang baik. Sebelumnya kita sudah lihat bagaimana Allah memberikan nyawa dan dirinya untuk manusia. Tetapi teman-teman, penekanan tentang Tuhan adalah gembala yang baik dalam 5 ayat yang singkat ini diulang sebanyak 2 kali, teman-teman. Kenapa? Karena dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah penegasan mengenai kebenaran siapakah dirinya. Tuhan Yesus ingin sungguh-sungguh bangsa Israel dan umat Allah tahu bahwa dirinya lah gembala yang baik. Kenapa, teman-teman, Tuhan memberikan penegasan itu? Mari kita sama-sama ingat keadaan bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh Romawi, dan mereka menanti-nantikan kehadiran Nabi dan Mesias yang tidak kunjung datang setelah Allah diam beberapa ratus tahun lamanya. Seakan-akan Tuhan Yesus mengetahui keraguan hati bangsa Israel yang mereka alami. Tetapi Tuhan dalam bagian ini melihat keraguan itu dan justru mengatakan kepada mereka, "Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik." Tuhan Yesus mengatakannya 2 kali sebagai satu penegasan akan kebenaran ini. Itulah, teman-teman, sebabnya mari kita sama-sama lihat, mungkin tidak hanya bangsa Israel saja waktu itu ragu, tetapi kita juga hari ini ragu. Nah, teman-teman, mari kita sadari bahwa keraguan kita akan Tuhan itu akan menghalangi kita untuk peka terhadap Tuhan. Keraguan kita akan Tuhan itu membuat kita menjadi semakin tidak peka akan suara Tuhan.
Itulah sebabnya teman-teman penting untuk kita menyadari dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus dialah gembala kita yang baik. Itulah sebabnya teman-teman, poin yang ketiga. Karena kita tahu bahwa Allah kita bukanlah gembala upahan, tapi kita tahu bahwa Allah kita adalah gembala yang baik. Mari kita sama-sama menjadi umat domba Allah yang sejati. Karena kita tahu bahwa Allah kita bukanlah seperti gembala upahan. Karena kita tahu Allah kita adalah gembala yang baik. Marilah kita menjadi umat domba Allah yang sejati. Menjadi umat domba Allah yang sejati muncul di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Allah sebagai gembala mengenal suara domba-dombanya, dan domba-dombanya pun harus mengenal suara Allah sebagai gembalanya. Nah teman-teman, dalam bagian ini mari kita sama-sama menjadi a true God's flock, menjadi kawanan domba Allah yang sejati, yang kita dapat sungguh-sungguh mengenal suara gembala kita melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Dan kita juga dapat mencari Tuhan, mengatakan keluh kesah dan isi hati kita melalui doa kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, karena kita adalah kawanan domba Allah yang sejati. Jangan lagi buang waktu untuk kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kita pupuk kepekaan kita akan suara Tuhan, dan kita menjadi lebih peka akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, jadi itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Kita diajarkan untuk bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang merupakan gembala yang baik dan sejati. Dan kita juga diajak untuk menghilangkan keraguan kita terhadap Tuhan yang menghalangi kita untuk peka terhadap kehendak-Nya. Nah, mari kita akhiri saat teduh hari ini dengan berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjadi gembala yang baik, yang sejati kepada kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat menghilangkan keraguan kami terhadap Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat peka terhadap kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong ajarkan kami supaya kami bisa menjadi kawanan domba yang baik ya Tuhan, yang bisa mengenal suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi itu dia saat teduh untuk hari ini. Jangan lupa untuk sebarkan saat teduh ini kepada teman-teman yang lain supaya makin banyak lagi orang yang mendapatkan berkat. Jangan lupa juga hari Sabtu nanti akan ada puasa yang akan dimulai dari jam 8 pagi dan akan buka puasa jam 6 sore, dan nantinya jam 7 malam akan ada Zoom Fellowship. Linknya ditunggu aja ya di grup Line dan WA teman-teman. Have a blessed day, God bless you, bye-bye.